ya hidup tuh proses, tapi selama prosesnya ya kita harus punya tujuannya apa gitu. Halo ya terus balik lagi di Muda Sukses Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan Mas Kaffi Irawan selaku pilar Head MCO Motul Indonesia. MCO itu Motorcycle Oil. Oke, halo Mas Kaffi. Halo, salam Mas, kenal. semoga Mas hari ini sehat dan sama-sama excited kayak aku. Untuk Alhamdulillah. kita ngobrol-ngobrol bareng dunia peroilan. Yang pastinya kalau buat cewek-cewek tuh awam gitu Mas, nggak Betul. terlalu walaupun menggunakan gitu kendaraan, tapi kayaknya untuk kayak ngulik sampai ke oli-olinya tuh jujur aja tidak. Iya. Jadi kita mempercayakan ke bengkelnya aja. Oke, Mas Kaffi, jadi Mas Kaffi tuh sebenarnya katanya hobinya adalah motoran, Yes. terus sekarang kerja di peroilan. Betul. Itu hobinya tuh dari kapan Mas sebenarnya? Nah sebenarnya hobi motoran itu dari sekitar tahun 2016-an lah gitu. Jadi dari setelah lulus kuliah waktu itu ya motornya masih Honda Beat lah ya, masih awal-awal merintis karir, tapi udah melalang buana lah dengan motor itu. Terus kayak ya sepanjang jalan sih nggak selalu mulus ya. Jadi kita kan punya dulu ngebayangin gitu di jalan rusak enak kali ya naik motor trail gitu, enak kali ya naik ini. Tapi sepanjang jalan tinggal tunggu waktu, istilahnya kalau kita percaya kita akan dapat apa, nah itu pasti dikasih tuh, Law of gitu. attraction. Yes, exactly. Terus jadi kayak zaman dulu, saya cuma mau motor A, ternyata sepanjang jalan dikasihnya malah yang lebih gitu. Jadi istilahnya ya kalau law of attraction itu memang benar-benar pengaruh ya, karena istilahnya Tuhan tuh akan menjadi prasangka hambanya. Iya, Itu kan iya. ada di ayat Al-Quran, mungkin di Alkitab juga ada ya. Nah itu benar. Dan dari beberapa literatur yang saya pelajari memang dari alam bawah sadar itu kan ada sistem saraf ya. Semakin kita sugestiin ke diri sendiri tuh A, nanti ke depannya kita bakal jadi A. Karena itu ada beberapa sistem saraf yang menguat. Nah itulah yang disebut kenapa alam bawah sadar tuh benar-benar ngaruh, seberpengaruh itu gitu. Dan berita baiknya itu bisa kita setir mau jadi apa. Tapi mereka alam bawah sadar tuh nggak bisa ngebagi positif dan negatif. Makanya kita harus kasih mereka makanan yang positif Supaya alam gitu. bawah sadar kita melakukan yang positif. Yes gitu. Sampai sekarang alhamdulillah dari yang dulu istilahnya apa ya, yang ngebayangin motor itu aja tuh nggak bisa gitu. Sekarang udah bisa gitu. Ih, keren. Gitu. Jadi istilahnya ya hidup tuh proses, tapi selama prosesnya ya kita harus punya tujuannya apa gitu, targetnya apa gitu. Walaupun pada saat perjalanan yang nggak mulus, tapi at least kita tahu purpose of life ya, atau purpose nggak mesti harus langsung tujuan hidup ya. Iya. Tapi di samping tujuan hidup itu kan kita butuh refreshing atau apa, salah satunya motor atau apa, kendaraan lah gitu. Jadi ya kita juga harus punya tujuan, mau punya ini, mau punya ini. Dalam berarti bukan melulu soal duniawi ya, tapi ya untuk Punya semangat hidup yes, kayaknya untuk harus ya, semangat Mas? itu, betul. Hobi itu sangat penting gitu. Jadi ada beberapa yang saya pelajari bahwa kalau ya dulu ada beberapa interview di perusahaan sebelumnya itu justru si direkturnya tuh nggak nanya tentang spesifikasi kerjanya apa. Justru dia nanya, "Sabtu Minggu ngapain? Hobinya apa?" Gitu. Jadi mereka tuh cenderung ngelihat, oh kalau hobinya orang ini tuh ternyata, oh dia lebih aktif ya, lebih ini ya gitu. Jadi ada beberapa orang yang justru seperti itu gitu. Justru lebih senang timnya tuh punya hobi gitu. Jadi syukur-syukur sih hobinya itu menjadi pekerjaan. Nah itu Iya, lebih seru lagi gitu. kayak Mas Kaffi sekarang nih. Iya alhamdulillah ya gitu. Jadi dulu hobi motor, terus ada kesempatan kerja di Motul Indonesia gitu. Jadi waktu awal diriku masuk tuh Motul baru 21 orang ya, kantornya alhamdulillah ukurannya kecil gitu. Awal-awal masih di Kuningan, terus sepanjang berjalannya waktu selama 4 tahun lebih, sekarang udah sekitar 61 orang gitu. Jadi kita dari istilahnya dari brand kecil di 4 tahun lebih, hampir 5 tahun lah, itu udah salah satu yang diperhitungkan kompetitor gitu. Istilahnya, ya perjalanan itulah yang bikin seru gitu. Jadi nggak melulu kerja tuh harus ngoyo, harus apa, tapi sambil jalan dinikmati. Mmm, Asalkan, bekerja sesuai passion-nya. Tapi kan idealnya kalau kita baru lulus kuliah kan kita kadang nggak tahu ya, passion-nya apa yes, gitu. passion-nya apa, ininya apa. Tapi misalkan nih, hobinya,
diriku motoran gitu atau hobinya sepedaan ya. Nah, teman-teman harus expert nih di bidang sesuatu. Kebetulan diriku di brand, di marketing, di trend marketing. Walaupun nggak nyampe ke sini istilahnya, belum nyampe ke hobi motor lah, Mhm. misalnya belum nyampe ke lubrikan ya yang hubungan sama hobi, tapi expert lah di bidang ini gitu. Saran diriku sih kalau hobinya expertnya di marketing, expert di supply chain atau sales dan sebagainya, ya udah ditekuni sampai benar-benar jago banget. Mhm. Nanti pada akhirnya ketika ada kesempatan di sini, pasti ada tuh waktunya, gitu. Jadi istilahnya, ya kita sebelum nyampe sini kita harus punya bekal nih, Mhm. apa, agar pada saat kita sampai sini, Udah kita siap. yes, udah siap, gitu. Ya misal cewek-cewek kayak tertarik banget sama makeup-makeup-an, ya udah kalau emang belum Yes, bisa berkarir di makeup, ya udah belajar dulu yang exactly. marketingnya kek, entah operasionalnya Yes, kek. exactly. Kita harus expert di bidang tertentu. Karena apa? Eee, kan ada yang bilang kayak, nyari kerja susah." Ya bener, di awal Mhm. karir pasti iya. Tapi pada saat kita sudah expert di bidang tertentu, biasanya banyak tuh dari koneksi kita, dari apa gitu. Jadi istilahnya, eee, cari referensi lah ya, Iya. gitu. Jadi itu penting banget buat temen-temen, istilah expert lah, di bidang tertentu, sama pada saat kuliah yang paling krusial itu bertemanlah dengan banyak Mmm. orang. Dan istilahnya ya dipilih-pilih juga ya, maksudnya yang positif, yang Iya. apa gitu. Karena itulah yang bakal jadi, bekal kita juga nanti koneksinya, kemana 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 gitu. Oke. Kayak Mas, Kaffi tuh dari tadi ngobrolin find your purpose in life. Yes, exactly. Terus habis itu make a lot of friends itu juga value-nya yang on top. Yes, exactly, Jadi Mas tuh emang dari dulu suka juga berteman? exactly. Oke. Tapi kan gini Mas, kadang-kadang pertemanan kan kita nggak, kalau aku prinsipnya adalah berteman sebenarnya sama siapapun Ya, gitu. Tapi kayak untuk kita bisa sahabatan dan overshare itu baru pilih-pilih exactly, benar gitu. benar. Nah berarti Mas juga sebenarnya tipe yang kayak gitu. Iya, Oke. Terus karir kalau ngomongin network atau pertemanan zaman dulu gitu, ada nggak yang sampai akhirnya berpengaruh ke dunia profesional Mas sampai sekarang? ya ada. Jadi, nggak menutup kemungkinan kayak teman-teman kuliah tuh, ya masih berhubungan, terus sampai ke profesional gitu. Jadi ada beberapa, teman kuliah lah ya, terus, ya masih sering kontakan beberapa. Terus, temen tuh jadi ya brand manager-nya di Danone gitu kan, hebat gitu, ada yang di Huawei lain sebagainya. Sampai sekarang pun kadang kalau lagi bukber apa kita suka sharing, suka ini gitu. Jadi istilahnya, jangan melihat kalau teman kita sukses terus kita gagal, itu Mmm. jangan. Justru kalau teman sukses tanya caranya dia gimana biar sukses gitu. Jadi karena teman kan nggak ada boundaries ya, lebih enak, "Lu gimana sih caranya gini gini gini, apa yang dimulai dulu." Nggak apa-apa kalau teman-teman tuh mulainya telat, at least mulai gitu. Nggak apa-apa, maksudnya ya istilahnya umur di bawah 35 atau 30 tuh banyakin belajar, banyakin koneksi gitu istilahnya, karena apa ya, ya koneksi kita itu sangat berguna di kuliah, di apa pun. Makanya ya banyak berbuat baik lah istilahnya kalau di kampus ya atau dimanapun. Karena apa, nggak menutup kemungkinan kita juga bakal butuh orang tertentu di Iya. masa depan gitu. Jadi, ya selalu positif, kalau memang ya namanya pertemanan ya kadang slack atau apa, pasti ada ya. Ya jangan langsung diungkapin gitu atau gimana, coba ditahan aja dulu gitu. Karena kadang kan kalau kita reaktif, kadang yang keluar dari mulut suka ngaco kan, Iya. makanya perlu ditahan gimana, agar istilahnya ya siapa tahu ke depannya kita juga butuh orang tersebut gitu. Istilahnya jangan ngebanting pintu, suatu saat kita bisa jadi balik lagi ke situ gitu. Kita yang malah pengen buka pintunya gitu. Iya, Oke. Terus Mas pernah nggak ada di posisi yang Mas ngelihat atau ngebandingin diri Mas sama teman-teman Mas yang lain gitu, comparing ngerasa, "Kok yang lain udah kayak gitu gue belum." Pernah nggak ada? ada. Jadi waktu pertama kali karir, kan yang lain, wah karirnya bang bang bang, tapi diriku masih masih jauh lah istilahnya untuk ke mereka ya. Paling gampang kan biasanya anak-anak baru fresh grade kan ngebandingin gaji ya. Mhm. Wah gaji dia segini ya, kok misalkan gaji diriku UMR nih gitu. Nah buat teman-teman jangan terlalu gaji awal tuh bukan jadi landasan ke depannya gaji kalian bakal segitu gitu. Tapi banyaklah belajar, banyak kalau di buku yang on top ya, open mind ya. Mhm. Jadi kalau ada kesempatan, ya dicoba aja gitu istilahnya, eee, kalau waktu awal kerja, kalian merasa dimanfaatkan oleh company, harus ngerjain ini, mindset-nya coba dirubah sedikit. Jadi kayak, kalau ini bukan kerjaan kita,
mungkin ini kesempatan kita. Nah, istilahnya selama itu positif gitu. Jadi kayak dulu awal karir kerjaanku tuh ya di sekitar tahun 2017-an itu kan asisten brand manager. Terus di 2018-an trade marketing manager resign tuh. Diriku coba bisa nggak nih ke sini, nggak usah naik gaji, nggak usah yang lain ini dikerjain gitu. Waktu itu ya situasinya ketinggalan ya gaji sama teman-teman gitu. Tapi diriku nggak minta naik gaji, tapi mau belajar ini si trade marketing tuh apa sih dari brand. Akhirnya alhamdulillah 3 bulan pertama sakit-sakitan karena kan nggak ada handover, nggak ada yang lain. Nah itulah proses pembelajaran kita ya. Jadi kita harus belajar secepat mungkin, terus juga adaptasi secepat mungkin, akhirnya bisa catch up dan sampai dengan saat ini dipercaya buat dia salah satu megang trade marketing juga, ada timnya, terus juga brand juga dapat ilmunya. Itulah istilahnya ya coba aja dulu gitu. Jadi di awal karir tuh jangan terlalu hitung-hitungan soal kerjaan, tapi kita harus punya tujuan nih. Istilahnya ya kalau bukan kerjaan kita mungkin itu kesempatan gitu. Kalau misalkan ya tapi teman-teman juga harus disaring ya. Maksudnya kalau yang aneh-aneh ya jangan dikerjain juga gitu. Istilahnya kalau teman-teman dipaksa misalkan dari marketing suruh jualan, sales, dicoba aja. Maksudnya nggak apa-apa agar kita punya basic fundamental. Karena apa? Ke depannya kita pasti mindset kita bisa bisa lebih terbuka gitu. Karena kan kerja nggak cuma istilahnya kalau diriku di marketing ya. Bisa jadi nanti di sales juga bisa menutup kemungkinan diriku ke sales. Jadi istilahnya be open minded. Apapun yang ada rintangan di depan dicoba. Perjalanannya mulus apa enggak? Saya jamin tidak akan mulus. Tapi balik lagi ke kita. Kitanya mau kayak gimana nih menyikapinya gitu. Istilahnya kalau ngeluh ya itu manusiawi. Tapi kan di balik itu ya kita istilahnya sikap pantang menyerah tuh emang penting. Cuma kadang sikap capek, sikap boring, sikap istilahnya apa ya? Kan nggak selamanya manusia tuh 100% ya semangat. Kadang agak down, itu manusiawi. Yang penting kita tahu tujuannya apa. Walaupun istilahnya dari titik A ke titik B, mau muter kemanapun, yang penting tahu tujuannya apa gitu. Biasanya kalau lagi down gitu Mas, apa yang bikin Mas semangat lagi? Oh, kalau lagi down, Motoran. balik lagi ya ke hobi. Ke hobinya apa, terus juga istilahnya lebih gampang sih ya kalau lagi down. Karena kan beberapa keadaan kadang di luar kuasa kita ya. Itu yang bikin kita kadang, "Kok gini sih kok gini sih kok gini sih?" Gitu. Nah sebenarnya agar mencegah diri kita jadi reaktif, istilahnya reaktif tuh kalau ada apa kita, "Wah enggak nih," gitu. Kayak kitanya keburu marah, kita harus ambil jeda gitu sebelum kita reaksi lah terhadap sesuatu. Bisa jadi ya kalau lagi kadang kan burnout ya, lain banyak kerjaan, cobanya ngambil sehari 2 hari cuti gitu. Either itu motoran, either itu apapun lah yang bikin kita happy. Ya kalau yang hobi mancing ya mancing, kalau ada yang hobi seharian nonton Netflix ya monggo gitu. Jadi ya yang penting pada saat burnout dan banyak kerjaan dan banyak deadline, kita kan selalu punya leader ya di atas. Selalu ada istilahnya ada bos lah di atas gitu. Kita juga harus jaga ekspektasi dia bahwa bisa nggak kerjaannya tuh kita submit 4 hari lagi gitu, karena mau ambil cuti dulu sebentar lagi nggak apa-apa. Kadang tuh ya istilahnya leader kita di kantor tuh lebih menghargai kalau kita jujur apa Iya, adanya. komunikatif. Dan kita harus juga ekspektasinya dia, itu yang utama. Kadang kalau kita kan istilahnya kekecewaan tuh terjadi karena segala sesuatu tidak sesuai ekspektasi. Nah, jadi ya bos kita juga kan manusia biasa ya, jadi baiknya ya memang kita infokan gitu. Oke. Tadi menarik buat quote-quote-nya, kalau ini bukan kerjaan kita ya berarti ini kesempatan kita. Ya Yes, kesempatan exactly. untuk belajar hal baru Betul. salah satunya. Terus aku juga relate
sama salah satu value yang ada di buku yang top juga Iya, Mas sebenarnya. Do what you love, love what you do. Jadi kalau emang iya. kita belum tahu nih atau belum berkesempatan untuk melakukan yang kita cintai, ya udah cintai apa yang kita lakukan sekarang, Bener bener. gitu. Iya, jadinya apa ya, kerjanya jadi lebih positif, vibes-nya, terus kalau aku ngerasanya gitu ya Mas, terus Iya gak banyak misu-misu walaupun kayak capek, ya udah capek, ya udah iya, capek gitu, manusia tapi gitu. heeh, tapi abis istirahat terus habis itu ya healing sebentar, ngapain nonton podcast atau gimana, Yes, udah habis itu balik lagi. bener. Yang penting ada kuncinya dikasih jeda sedikit. Iya, Sama kadang tuh ya kalau kita ya masa muda gitu kadang kan idealis ya, mhm, kadang kita mau melakukan sesuatu yang merubah dunia gitu istilahnya, quote on quote ya. Tapi sepanjang berjalannya waktu, semakin bertambah usia, oh kayaknya udah mustahil nih gitu. Jadi buat teman-teman, istilahnya apa ya, don't do, istilahnya jangan melakukan sesuatu yang istilahnya, yang gede gitu di awal, tapi lakukan sesuatu yang kecil, tapi caranya yang konsisten, yang bagus. Don't do lupa sih, do small thing in a great way. Nah itu lebih mmm, penting. Jadi istilahnya yang penting setiap hari berprogres gitu, walaupun ada aja rintangannya, itu udah iya, pasti. Nah itulah yang istilahnya, yang bikin menarik lah, karena hidup kan nggak selamanya mulus ya. iya, Jadi itu yang istilahnya bisa jadi kesusahan kita hari ini, apapun itu, di 2 3 tahun kemudian bisa jadi itu kenangan manis pada saat kita udah mencapai sesuatu yang kita pengen, gitu. terus Mas bilang, waktu ya tadi sebelum kita record, Mas pengen, merubah nasib makanya pengen kuliah di UI gitu. Betul. Kenapa kepikiran merubah nasib gitu? Apa yang Mas pikirin waktu itu? Sampai kayak, "Oh iya kayaknya gue harus berubah nasib, salah satu jalannya adalah dengan kuliah di UI." Yes. Jadi, balik ke sekitar tahun 2006 ya, 2006, 2007 lah, orang tua kan punya warung kecil lah gitu. Hmm, Jadi, saya masih inget banget cerita, dulu kan zamannya Mario Teguh Golden Voice ya, iya iya. tahun-tahun segitu tuh. Terus itu waktu masih SMA, di TV tabung di toko, di warung tuh lagi ada, si Mario Teguh ngasih kutipan lah, dan diulangi oleh bapak ya. Jadi, kalau anak orang kaya sukses itu biasa, tapi kalau anak orang yang istilahnya yang biasa aja, ya cenderung susah ya. Sukses itu luar biasa. Itu sederhana banget. Tapi sampai sekarang nih udah ya hampir 20 tahun ya, diriku masih ingat gitu. Jadi dari situlah, wah iya nih, kayak hidup kok gini-gini amat ya gitu. Istilahnya kan hidup kan ya sepanjang berjalannya waktu, terus juga masuk, SMA kebetulan alhamdulillah dapat circle yang anak-anak yang rajin gitu. Mmm, Walaupun ada juga yang bandel, ya gaul lah. Kita iya. bergaul sama siapa pun, tapi yang dijadikan sahabat, usahakan nih kita pilih gitu. Terus teman-teman pada ambisius tuh waktu SMA. Wah masuk UI, masuk UGM, yang lain. Jadiku, wah ini sih nggak bisa nih hidup kayak gini terus gitu, di dalam hati gitu. Istilahnya zaman itu, ya biasa ya anak-anak kan masih remaja suka ngebandingin ya, di rumahnya ada internet, Mmm, di rumah diriku masih ke warnet, masih yang lain nggak ada internet, HP juga seadanya gitu. Jadi, aduh gimana ya, kayak terus juga karena sering dinasihatin gitu ya dari orang tua, ya kalau mau ngerubah nasib ya ngerubah lingkungan gitu, sesederhana itu. Akhirnya kebetulan kampus yang bagus dan dekat rumah, itu kan di Depok ya, di UI, diriku kan dari lahir juga di Depok gitu. mhm. Ya udahlah dicoba di sana gitu. Berhasil atau enggak pas SIMAK UI? Alhamdulillah tidak berhasil. Coba 2 kali tuh gagal, akhirnya yang ketiga tuh berhasil, Oh jadi gap alhamdulillah. year 3 tahun Mas? Enggak kan zaman dulu tuh ada SIMAK UI, ada Oh, UMB, terus, terakhir tuh ada Uber atau apa gitu, zaman dulu tuh ada 3. Jadi yang oke. 2 tuh udah gagal tuh peluru, Mmm, sisa terakhir, oke. akhirnya terakhir masuk. Nah diriku itu kuliah pertama di aktuaria waktu itu lebih ke matematika gitulah. Sebenarnya agak-agak nggak relate ya, karena SMA-nya kan IPS, Oh my terus, pas kuliah ada matematika dan lain-lain sebagainya. Terus istilahnya apa ya, yang penting masuk UI dulu lah. mhm, Sebenarnya sih, yang idealnya memang tujuan, yang masuk yang jurusan yang bonafit lah, yang bagus ya. heeh, Cuma kebetulan jalan hidupku tuh nggak selalu mulus ya. mhm. Jadi aktuaria, ya udah dipelajari lain sebagainya. Kuliahnya susah apa enggak? Susah sekali. Jadi kayak matematika dasar, matematika asuransi, statistik 1, statistik 2, lebih kayak gitu. Jadi kadang
yang harusnya kuliah cuma 3 tahun ya D3 dulu. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, banyak Jadi yang di mulai, DO, betul. Jadi tapi challenge-nya di situ ternyata sampai sekarang matematikanya itu kepake buat logik. Jadi kebetulan kan di trade marketing lebih ke hitungannya Excel, nah itu kepake banget sekarang, lebih ke logiknya. Nah lanjut dari kuliah, terus kuliah tepat waktu atau enggak, alhamdulillah nggak tepat waktu, telat setengah semester. Setengah semesternya lagi berusaha nyari kerja lah waktu itu. Kan ngeliat kehidupan orang tua juga prihatin ya. Terus akhirnya untungnya pas sebelum lulus kan dulu kita ada tugas akhir. Nah diriku tuh hampir 3 bulan, ya 3 bulanan lah, 3 bulan lebih ngerjain. Masih inget banget di setiap hari tuh cuma di depan laptop, Sama banget. laptop ngerjain rumus waktu itu, rumus asuransi endowment ya. Jadi ketika dia meninggal dia dapat uang berapa, ketika dia masih hidup dapat uang berapa, gitulah hitung-hitungan dasar. Iya. Cuma diriku coba ngabungin beberapa teori di situ dan alhamdulillah tugas akhir itu dibawakan dosen pembimbing di seminar matematika nasional waktu itu di UNS kalau nggak salah di Semarang. Alhamdulillah ada hasilnya gitu. Terus udah gitu mau kuliah lagi dong, mau S1 nih. Akhirnya S1 pun sama nih, istilahnya jalan juga nggak mulus ya. Waktu itu pokoknya apapun yang terjadi harus masuk UI lagi nih gitu. Istilahnya nggak kapok lah gitu. Kan waktu itu lucunya pada saat simak UI waktu itu, diriku telat tuh masuk ya. Biasalah anak muda kan kadang suka apa ya, ceroboh lah gitu. Lewat pintu belakang kukusan ditutup. Wah, lewat kutek ditutup, wah muter. Lewat Poltek ditutup waktu itu masih ada. Akhirnya lewat Margonda depan. Itu udah telat banget akhirnya. Waktu itu ujiannya di FH. Karena kan diriku udah hafal ya daerah UI di FH. Wah, parkirannya di mana ya? Udah panik kan. Akhirnya tuh motor ditaruh di pinggir jalan di depan Masjid UI. Udah bodo amat lah, tinggal taruh pinggir jalan, buru-buru masuk ruangan tes. Waktu itu kan kalau ekstensi itu cuma istilahnya kalau yang logika dasar ya sama bahasa Inggris ya habis itu. Udahlah, kerjain dulu. Udah telat tuh, udah hampir setengah jam lebih lah. Udah mulai, udah panik kan akhirnya ngerjain. Masih boleh masuk tapi masih boleh masuk waktu itu. Udah gitu setelah istirahat mindahin motor dulu lah biar lebih tenang. Terus ngerjain yang bahasa Inggris gitu istilahnya. Terus bahasa Inggris juga aduh yang lain kan udah pada selesai semua tuh, udah waktu tinggal 20 menit lagi gitu. Wah, yang lain udah nyantai dong. Pensil udah ditaruh, udah nyantai. Diriku masih panik nih, masih 40 soal lagi yang belum. Mencoba berpikir jernih, akhirnya ngerjain. Alhamdulillah, entah kenapa, entah doa orang tua, atau entah udah niat yang terlalu kuat harus kuliah di situ, masuk. Malah teman-teman diriku yang lanjutin tuh banyak yang nggak masuk. Nah istilahnya apa ya? Ya kalau kita punya tujuan, kadang yang di atas juga suka bantu gitu. Walaupun yang di atas juga pasti kan ngeliat usaha kita apa gitu. Akhirnya masuk kuliah lagi, itu istilahnya jatah hoki lah habis gitu di situ. Akhirnya pada saat kuliah kan kalau udah dapat ijazah D3 kan bisa kerja ya. Akhirnya kerja di 3M tuh di awal-awal mulai. Jadi sambil kuliah itu? Yes. Jadi siangnya kerja, sorenya langsung ke UI karena kan deket di Simatupang. Kelasnya kelas karyawan gitu Mas? Yes, gitu. Karena ekstensi kan biasanya udah sore, malam, Sabtu gitu. Ada beberapa yang sore sih. Gitu. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak tuh kelasnya gitu. Jadi itulah jadi ada beberapa orang yang memang dianugerahi jalannya mulus, ada yang enggak nih gitu. Jadi istilahnya kalau kita jalan enggak mulus, tapi istilahnya kita harus punya tujuan. Walaupun jalannya serusak apapun, kalau punya tujuan, insya Allah sih nyampe. Yes, gitu. Yang penting kita ada usaha, terus pada saat usaha tuh jangan takabur, jangan sombong, tetap berdoa sama istilahnya bersyukurlah sama apapun yang dikasih gitu. Oke, terus kalau aktuaria tuh ya Mas, seingat aku dulu pas aku daftar kuliah kapan ya 2018, dia udah masuk S1, jadi masuk FMIPA di UI. Iya, jadi memang ada 2. Jadi ada yang D3, ada yang S1. Nah, S1 tuh aktuaria murni ya. Kalau yang D3 tuh asuransi aktuaria.
Oke, terus, karena Mas akhirnya sambil kerja sambil kuliah juga waktu itu, terus di situ, ada nggak yang sesuatu yang kayak Mas tuh inget banget, pokoknya jadi value yang Mas pegang sampai sekarang, mungkin jadi menguatkan Mas untuk, "Yuk kita harus kuat yuk," karena dulu tuh mungkin momennya tuh paling susah gitu. Karena Iya kalau aku ngebayangin aja Mas kerja nih, kerjanya kan profesional bukan kerja iya, magang kan soalnya. betul betul Kerja kerja udah menghadapi orang atasan gitu, terus habis itu nanti kuliah ngerjain tugas lagi, itu capek banget sih Mas, maksudnya betul. susah banget. Nah, jadi ya selalu bersyukur ya, istilahnya bersyukur Mhm, ya, siang tuh kerja ya, heeh dan alhamdulillah di kantor waktu itu di 3M ya, 3M heeh. Indonesia, orangnya enak-enak, bosnya masih muda, Mmm, istilahnya di 29, 28, umurnya 30, 32, anak-anak muda semua, dan mereka cenderung tolerate. Jadi kalau kita ada kerjaan apa, ya udah lu kerjain, tugas mmm, kuliah dulu gitu. Mereka enak banget toleransi. Terus, di satu sisi juga teman kuliahnya itu seru banget, sampai sekarang masih mmm, main. Jadi istilahnya setelah pulang kerja kan biasanya capek, karena ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip "gila" gitu istilahnya, jadi hiburan lagi gitu. iya, Jadi kita enjoy, ngerjain tugasnya gitu. Terus juga dan kan biasanya Sabtu tuh udah capek ya kalau mhm. Senin sampai Jumat tuh kadang full kuliah, Sabtu masih harus kuliah tuh justru kita malah happy. Kenapa? Jadi Ketemu kadang atau ketemu teman, kadang kuliahnya tuh sampai jam 2, nongkrongnya sampai jam 7 mmm, malam gitu, karena refreshing-nya di situ gitu. Jadi nggak berasa lah gitu zaman kan energi juga masih banyak ya, kalau masih umur-umur 20-an masih happy, pikirannya cuman main, terus ya syukur-syukur kan sambil kerja bisa mhm, dapat tambahan juga, tambahan buat bayar kuliah dan sebagainya mmm. macamnya. Terus juga istilahnya apa yang kita pelajari di kuliah, sama siangnya itu kerja itu bisa langsung dipraktekin. Oh Walaupun iya, nggak bisa langsung, tapi kita kan ngelihat. Kebetulan ya, hokinya diriku di marketing juga ya waktu itu di marketing asisten. mhm, Jadi kita ngelihat, oh kalau brand tuh ngebangun ABC-nya kayak gini ya secara teori tuh malamnya. Nah besok mmm, paginya kan, oh ngelihat, oh ternyata brand-nya harus A, harus B, harus C gitu. Jadi, itulah proses belajar walaupun pada saat itu sih memulai kerja outsource ya, cuman, mhm, justru di situlah istilahnya gaji seadanya, ini seadanya. Ya teman-teman yang baru mulai karir tuh jangan ngelihat, kalau baru bekerja, itulah gaji kita seumur hidup, enggak. mmm, Nah, justru di situlah tempat kita belajar, tempat kita cara mempraktekkan apa yang ada di kuliah, mhm. kalau jurusannya sama ya, kalau enggak, ya kita belajar lagi. Jadi, jadilah orang yang spesialisasi di bidangnya yang disukai gitu. Jadi, nanti ke depannya tuh jalan lebih gampang gitu. Oke. Terus kalau misalnya di awal karir, buat teman-teman yang mungkin gajinya tuh di UMR pas atau mungkin bahkan di bawah UMR gitu Mas, kita perlu nggak kasih kayak deadline ke diri kita sendiri, "Oh gue kalau dengan fee segini kira-kira gue akan bekerja seberapa lama di perusahaan itu?" Yes, itu Untuk harus ada. Jadi istilahnya kan kalau hidup kan perjalanan atau kalau kita, eee, ibaratnya sungai ya, kan ngalir, jangan sampai kita ngalirnya ke bawah juga. mmm, Istilahnya kan umur, masa muda tuh cuma sekali tuh. Jadi kadang kalau baru kerja, kalian juga harus targetin nih, kerja misalkan, baru kerja kan umur 23 ya, 23, 24 lah sekitar atau 22 22 22 ya. Misalkan 22, 23 gajinya UMR, kalian harus target nih, ya nggak apa-apa UMR, kalau yang penting yang satu kantornya bagus, terus juga lihat juga jenjang karirnya bagus, syukur-syukur dapat multinasional atau lokal company yang bagus, yang bisa belajar. Nggak apa-apa tahan 2 tahun, 3 tahun, jangan sampai nanti di umur 27 kalian masih UMR dan sebagainya. Kalian harus punya proyeksi target kayak gimana. mmm, Umur sekian at least, kalau gaji otomatis kesampingan dulu istilahnya, penting-penting banget, tapi kejar karir dulu. Istilahnya kalau sekarang jadi, staf biasa nih, 3 tahun lagi at least jadi supervisor atau asisten brand manager gitu. Yang penting di kantor kita tuh attitude-nya bagus kitanya ya. Jadi kita kan nggak bisa nerima bos kita kayak gimana ya, maksudnya ya nggak bisa kalau milih-milih. yes, nggak bisa milih, bos tuh given lah. Tapi kan, kita harus banyak belajar juga dari mereka. Kenapa? Mereka kan udah lebih berpengalaman dan kita bisa nentuin sikap kita seperti apa ke beberapa ke bos atau kemana gitu. Jadi istilahnya apa ya, ya semua proses pembelajaran, kita serap ilmunya dia, kita pelajari, show good attitude, tadi yang, sebelumnya kita bahas bahwa kalau bukan kerjaan mungkin itu kesempatan, Mmm, dicoba aja gitu. Jadi
istilahnya kalau bekalnya kita lah udah banyak. Jadi karena saya sekarang lihat nih, sekarang sih kalau ngerekrut orang udah nggak ngelihat kadang seberapa expert dia gitu sepanjang waktu, tapi ngelihat apa, attitude-nya kayak gimana gitu. Jadi karena apa, kalau attitude bagus istilahnya, itu orang itu gampang dibentuk, gampang Mmm. diajarin. Bisa nggak, bukan berarti kita mau eksploitasi orang ya, Mhm. tapi bisa jadi ngembangin skill-nya dia, mau ke sini mau ke sini mau ke sini, sama tanya 2 3 tahun lagi mau jadi apa gitu. Istilahnya kita juga di awal karir tuh harus punya good attitude. Istilahnya jangan dikasih tekanan sedikit, ngoyo, lemes, Mmm. ngeluh dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sesekali itu manusiawi. Tapi kalau kita punya tujuan ke sini nih, udah stick to it. Fokus. Yes, tujuannya apa, ininya apa. Ngejalaninnya berat, ya mungkin berat, ada yang enjoy, kalau yang enjoy ya alhamdulillah, cuman kalau yang berat selalu ingat tujuannya apa gitu. Kecuali memang kalau lingkungannya udah terlalu toksik, terpolitik, ya nggak apa-apa, Ya. cari opportunity lain gitu. At least kita udah show good attitude gitu. Jangan terlalu cepat nyerah lah gitu. Jadi dicoba sama ya kalau bukan kerjaan itu kesempatan, itu prinsip hidup Iya sih dari dulu, itu works buat diriku sih, mungkin works juga buat yang teman-teman yang lain. iya, itu juga membekas di aku. Iya. Oke, terus kalau Mas, kan itu Mas, gimana kalau ke atasan tuh selalu nunjukin attitude-nya kan yang Iya. ya positif lah. Terus kalau ke tim sendiri gimana Mas? Biasanya Mas gimana gaya nge-lead orangnya? Nah biasanya, diriku lumayan banyak belajar ya karena udah Mhm. beberapa kali punya bos. Jadi jadi belajarnya tuh perlakuin tim kita tuh seperti teman, jangan terlalu superior lah. Karena apa, jadi mereka tuh bakal nggak ada boundaries, nggak ada yang ditutup-tutupin. Mmm. Kan kalau diriku tangan besi gitu, mereka pasti nutupin. Either itu mereka bikin grup sendiri atau apa, tapi kita, ya udah kita rangkul, kita biasanya kalau minta tolong sesuatu tuh nggak nyuruh, tapi, "Eh, bisa bantu nggak? Eh, bisa minta tolong nggak?" Mmm. Sama kalau kita punya tim yang umurnya either itu lebih muda, either itu lebih tua, atau seumuran, usahain kalau memang dia orangnya sering dipanggil Mas, Mmm. dipanggil Pak, atau apa pun, ya panggil itu. Jadi diriku tuh Mmm. ke tim, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Diriku selalu show respect ke mereka. Mas ini minta tolong dong, ini," gitu. Jadi mereka tuh, istilahnya bukan takut ke diriku, Mmm. tapi lebih ke respect. Nah itulah yang diriku pelajari, lihat attitude-nya gimana, nanti baru kita tanya, "Nanti lu 2 3 tahun ke depan mau jadi apa?" Gitu. "Oh, gue Mmm. mau jadi brand manager nih." Ya udah pelan-pelan kita coba latih, kita coba ajarin, bisa nggak? Latihnya tuh nggak harus dalam satu ruangan kita teori lain Iya, sebagainya, iya. itu juga By itu doing aja gitu. yes, by doing. Coba nggak bisa ngelakuin campaign ini nih, coba hitung KPI-nya apa, ininya apa. Kan sekarang proses pembelajaran tuh lebih mudah karena ada ChatGPT, ada Mhm. Gemini, ada notebook LM. Wah itu udah Copilot tuh diriku pakai semua. Jadi udah enak lah kita bikin kerangka sesuatu kalau mau belajar sesuatu. Jadi ya terus belajar, terus juga karena tim kita juga kan perlu tumbuh nih. Mhm. Karena istilahnya, semakin pinter tim kita, itu semakin gampang kita mencapai sesuatu. Jadi eee, istilahnya kalau ada kutipan sih, ya kalau mau melihat lebih jauh, dirilah di pundak raksasa. Istilahnya ya raksasa itulah tim kita yang harus kita bentuk. Jadi Mmm. jadi nanti suatu saat ada tantangan, ada apa, mereka tuh udah siap, mereka ready gitu. Istilahnya mereka siap tempur gitu. Jadi Mmm. bukan berarti mereka tuh kita lepas di hutan, enggak. Mmm. Tapi, ada beberapa memang yang istilahnya kalau diriku pelajari, dia mau nge-hire orang tuh kalau udah jadi. Tapi ada beberapa kalau diriku lebih ngeliat ke attitude-nya orang. Mmm. Tapi kan kalau interview susah ya, kadang Iya, iya, iya. bisa dilihat dari gaya dia bicara. Diriku dari dulu emang suka baca buku dan suka psikologi ya dari dulu, jadi agak lumayan tahu nih karakter orang sekian 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 gitu. Jadi itu lumayan ngebantu, jadi lebih melihat ke attitude sih. Jadi attitude itu kadang yang menentukan, "Oh ini kayaknya beberapa tahun lagi ini karirnya bakal bagus nih." Mmm. Beberapa orang, "Ah kayaknya dia gampang nyerah nih," kayak itulah yang bisa kita lihat. Jadi untuk awal karir, usahain bangun good attitude gitu. Walaupun, ya kalau sekarang Gen Z apa Alpha apa ya? Gen Z ya. Gen Z ya kan ada yang banyak yang bikin postingan bahwa,
Gen Z kalau kerja, kalau di LinkedIn ya, gampang resign, gampang apa gitu. Tapi Iya lagi. kalian coba istilahnya kalau mau sukses gitu, melihat orang siapapun yang sukses, coba baca profilnya dia, terus juga baca istilahnya mulai karirnya dia gimana, nggak mesti harus tokoh ya, bisa jadi orang yang terdekat kita yang udah sukses, pelajari eee, langkahnya gimana. Karena istilahnya kalau mau menuju ke suatu tempat, ya ikutin orang yang udah sampai gitu. Jadi attitude-nya apapun gitu. Jadi selalu ya respect prosesnya, show good attitude gitu, Belajar sama dari pengalaman dia sebenarnya kan, yes, Mas? exactly, sama berani mencoba, udah. Oke. Ada nggak, hal yang Mas tuh pengen banget pelajarin, mungkin tahun ini gitu yang kayak dari yang mungkin Mas belum sempet gitu untuk explore, tapi tahun ini pengen banget explore? Ya jadi, ini kan lagi happening AI ya. Mhm. Kebetulan kemarin di training 10 minggu tuh AI dari, Motul Asia Pasifik gitu. Jadi kita yang ELT team tuh kayak leadership team-nya se-Asia Pasifik tahun lalu tuh di Agustus Mhm. dikumpulin di Bali. Jadi dari mulai Jepang, New Zealand, lain-lain semua dikumpulin di Bali, kita di-training AI tuh. Itu kan istilahnya beberapa company corporate kan kadang nggak familiar ya. Justru Mhm. di situ bagusnya tuh HR ya Asia Pasifik, kita di-training cara penggunaan AI selama 10 minggu. Tapi gongnya di Bali itu, Mhm. terus setiap Jumat kita di-training AI, cara menggunakan tools ini, cara nge-prompt gimana, yang terakhir kita dikasih project, Mhm. project-nya apa gitu, buat AI buat ngembangin perusahaan ini lebih maju. Nah, di tahun ini diriku mau coba memperdalam untuk AI gitu. Jadi Mmm. kenapa itu penting? Jadi istilahnya zaman dulu kita bikin presentasi nih, waduh, kan kadang nyari inspirasi kan dari baca, dari apa. Tapi kan baca dan apa tuh kadang butuh waktu ya, Waktu butuh waktu. Belum lagi kalau udah ada di otak, ngeterjemahin ke dalam PPT-nya tuh, mulai dari mana iya, ya gitu ya? kadang susah kan. Nah sekarang lebih gampang, bisa pakai Prompt. Gemini, nge-prompt, tolong ya kalau nge-prompt kan bangun personanya dulu apa, Mmm. terus nanti deskripsinya apa, terus juga yang saya pelajari dari training tersebut bahwa kalau nge-prompt yang bagus tuh bangun persona, deskripsi, sama nanti si dia bot-nya mau ngapain nih, dan harus minimum, kalau bisa sih jangan sampai kurang dari 400 sampai 450 kata. Nah itu Wow, hasilnya bakal jadi wow banget, bakal jadi bagus gitu. Jadi istilahnya kalau kita kadang kita nge-prompt, "Tolong buatkan ini," itu kan PPT? dikit tuh. Mhm. Itu pasti hasilnya Nah, general general. dan kita melihatnya, "Wah keren nih," padahal intinya kadang kosong. Tapi Mmm. kalau kita spesifik apa, nah itu bakal hasilnya beda. Nah di tahun ini, kebetulan, presiden direktur kita tuh, eee, hobi banget lah, Mmm. belajar orangnya luar biasa, hebat, terus marketing direkturku juga hebat orangnya istilahnya, belajar AI belajar banget, terus juga ya kita jadi walaupun udah di-training jadi malu, masa yang udah jadi bos lebih rajin belajarnya daripada kita gitu, yang Mmm. istilahnya yang dev head atau yang manajer gitu. Belajar sampai sekarang mau nganalisa based on bengkel apa, karena kan jualan oli kan di Mhm. bengkel ya, bengkel apa cocoknya program apa tuh kita udah nge-prompt semua sekarang. Mmm. Jadi kita perbaiki prompt-nya gimana, jadi keputusan tuh diambil cepat gitu. Jadi nanti ya ke depannya kita istilahnya udah kalau tembak tuh udah tepat sasaran. Kalau dulu kan kadang nembak manapun yang penting kena ya. Mhm. Kalau sekarang udah AI, yes, terus juga beberapa presentasi juga kan dulu kita ngawang gimana, sekarang udah nge-prompt, sekarang tuh gampang banget. Kita dari Gemini, kita prompt, kita bangun personanya, Mhm. mau ngomongnya apa, masukin ke notebook LM, kalau yang belum coba, nanti notebook LM tuh ada source-nya, kalian masukin, either itu teks ataupun nanti kalian generate di grafik, itu bisa langsung jadi presentasi. Semudah itu sekarang. Aduh. Dan dia bisa mind mapping, misalkan, teman-teman mau mempelajari nih, yang Mhm. kuliah ya, buku buku A gitu. Buku A kan kadang kita bingung ya, harus baca satu-satu. Nah itu kalian upload di bukan promosi nih ya, tapi sebagai tools untuk belajar itu bagus banget. Masukin ke notebook LM, nanti masukin ke mind map. Jadi kita tahu tuh buku ini mind map-nya, oh belajarnya A, B, C. Nanti kalau diklik Oh. dia ngejelasin apa, ngejelasin Oh, apa. wow. Semudah itu sekarang. Jadi, eee, di satu sisi harus beradaptasi ya, karena kan pace-nya makin cepat. Mhm. Kalau kita nggak cepat belajar, kalau kompetitor lebih dulu ya, kalau kita di corporate, takutnya kita ketinggalan gitu. Makanya kita sekarang udah mulai aplikasiin, terus juga aplikasi ini susah apa tidak? Jawabnya susah. Karena apa?
dari kita nih yang di HO, pasti kan ada yang tim area. Nah, Mhm. itulah yang terjemahannya yang kita perlu pelajari, karena itu nggak bisa di-AI-in. Iya iya. Jadi ada beberapa yang role yang nggak bisa di-AI-in, itu adalah eksekusi sama, eksekutor di lapangan lah gitu. Tapi tugas kita yang ada di yang strategik, kita harus membuat sesuatu yang rumit itu sesederhana mungkin. Bisa jadi lewat AI, lewat apapun, agar mereka bisa eksekusinya dengan mudah di lapangan. Nah, gap itulah yang masih terus dipelajari, cara termudah untuk eksekusi program gimana sih, gitu. Nah, itu gunain AI semuanya tuh. Yes, yes, betul. Berarti setelah training udah langsung sampai sekarang bahkan Iya, sampai sekarang. selalu Jadi, zaman dulu tuh bikin PPT kadang, wah bisa 2 minggu, seminggu itu iya kalau iya, yang lama. strategik. Bener bener. Sekarang bisa 2 jam, 3 jam, semudah itu. Karena apa yang ada di otak kita kan kadang kita agak bingung ya, agak scattered ya, Heeh. nerjemahin di PPT-nya gimana. Nah, kalau dari ChatGPT, dari Gemini, dari Copilot tuh langsung, "Tolong buatkan susunannya." Itu langsung dia tuh langsung 1, 2, 3, 4, "Oh ternyata gini nge-flow-nya." Itu lebih Oke. gampang di kita gitu. Jadi, apapun ya sekarang bisa dipelajari, bisa lebih cepat, yang penting, kita harus nyesuaiin zaman juga istilahnya. Mhm. Kalau zaman dulu AI, jangan terlalu idealisme, nggak usah pakai AI, tapi bisa jadi itu tools yang ngebantu pekerjaan kita bisa lebih cepat, lebih efektif, efisien, gitu. Iya, bukan kayak jadi ancaman gitu berarti ya, Mas? Betul, istilahnya kita riding the wave lah, gitu. Kita harus belajar juga, gitu. Oke. Terus kalau Mas sebagai orang yang berkecimpung di dunia marketing, ngelihat marketing di tahun depan, di masa depan tuh akan kemana? Sama di 2026 ini dulu deh, Mas, kira-kira arahnya tuh akan kemana? Nah, kalau dari segi 2026, mungkin dari industri, lubrikan ya. Heeh. Jadi ada beberapa mungkin, kan ada EV tuh, ada EV, kendaraan listrik dan lain Iya. sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri sih, kemungkinan besar EV juga tetap ada. Cuman di combustion engine atau ya mesin konvensional sih masih tetap hidup. Nah, jadi istilahnya apakah oli bakal tergantikan? Ya, diriku juga nggak tahu 10, 15 tahun ke depan gimana. Tapi sih kalau dari segi marketing, kita kan, mindset-nya pangsa pasar market share kita tuh masih kecil ya. Mmm. Ada beberapa market share yang besar, yang ada kompetitor, seenggaknya kita masih bisa tumbuh makan dari kompetisinya di lapangan. Oke. Nah, kan kalau referensi, istilahnya bukan bisnis yang besar itu mengalahkan bisnis yang kecil, Mmm. tapi bisa jadi bisnis yang cepat itu mengalahkan bisnis yang lambat. Bisa jadi yang besar kan terlalu, regulasinya A, regulasi Mmm. B. Kalau kecil kan dia cenderung lebih gampang, lebih cepat. Nah itu, jadi bukan yang besar ngalahin kecil, selalu mindset-nya, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, salah satu untuk mempercepatnya apa? Belajar AI gitu. Jadi Mmm. pelajarin dari sekarang. Terus teman-teman juga kalau dari masih kuliah, belajar AI gitu. Jadi apapun belajarin, jadi nanti pada saat mau masuk kerja ditanya, "Oh, bisa AI, bisa yang lain." Karena kan biasanya kalau interview ya kan zaman sekarang kadang ada ngerjain business case, ngerjain apapun. Mhm. Nah, itu bisa di-AI-in. Yang penting kita selalu yang penting ada bekalnya untuk mencapai itu gitu. Yang Harus penting kita belajar. paham juga gitu, nggak cuma nanya doang ke Betul, AI-nya gitu ya. betul. Oke. Terus kalau, Mas ngebayangin ini pertanyaan terakhir, Mhm. Mas ngebayangin kayak 5 tahun lagi kira-kira Mas ada di posisi apa? Kebayang nggak? Kenapa? Kebayang nggak kayak di 5 tahun lagi Mas tuh ada di posisi apa, di Oke. company apa? Nah, target sih sekarang kan umur 34 ya, target 3 sampai 4 tahun lagi sih at least harus jadi direktur gitu. Amin. Jadi punya ambisi bahwa menjadi direktur di lubrikan company yang termuda. Tapi nggak tahu ya, sebelumnya mungkin ada yang lebih muda, tapi at least versi diriku pengen istilahnya umur 37, 38 tuh mau jadi direktur. Biar apa, karena istilahnya mau nge-challenge diri gimana sih ke depannya gitu. Nah, buat mencapai nanti menjadi direktur tuh apa, bukan bukan nantinya, tapi harus dimulai dari sekarang. Pelajarin AI, pelajarin market, istilahnya selalu punya pikiran terbuka bahwa semua harus dipelajari gitu. Sambil prosesnya di-enjoy-in aja, sambil Mmm. touring motor lah apa, yang penting belajar, yang penting improve. Jadi kalau di kantor tuh selalu punya mindset, bukan teman kita yang perform itu adalah kompetitor kita. Mhm. Tapi kompetitor kita ya siapa? Diri kita sendiri gitu. Istilahnya ngelawan kita yang malas, istilahnya ngelawan kita yang, ogah-ogahan, nggak mau disuruh, nggak mau apa, tapi coba stretch lah diri kita gitu. Karena apa? Kalau punya tujuan, balik lagi kalau punya tujuan,
bukan tujuannya, tapi bekal kita sekarang nih untuk mencapai tujuan itu. Jadi pada saat nanti ada kesempatan, kita udah punya bekal gitu. Kita udah punya skill-nya, kita udah punya kemampuannya, kita udah siap, Mhm. udah tinggal waktu aja gitu. Iya. Gitu. Jadi sekarang sambil mempersiapkan kira-kira kalau jadi direktur harus punya Yes, kualifikasi apa gitu ya, benar. Mas? Oke, thank you Mas Kaffi udah sharing bareng sama Sama-sama. kita. Thank you Yoters udah ngedengerin podcast episode kali ini bareng sama Mas Kaffi. Jangan lupa subscribe di YouTube channelnya yang on top dan dengerin episode-episode lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.